الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib kajian rutin di Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir kita kemarin membahas tentang bacaan doa iftitah yang sebenarnya bermacam-macam. Meskipun di dalam himpunan putusan tarjih hanya disebutkan alternatifnya dua saja. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Demikian pula yang kedua agak panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifuha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wa syarru laysa ilaika wa ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang lengkap, meskipun kalau kita perhatikan di teks ini niku nggih ada yang kurang, tipu bahasa gampangane. Cetakannya ada yang kurang, nanti dilihat lagi di dalam ini, perlunya sambil cross check, dilihat lagi di dalam teks aslinya di kitab ya.
Nanti coba sambil kita cek, misalnya wajah tu wajhiyah tadi itu ada yang terlewat, ada yang kurang gitu ya di kitabnya, di apa yang diberinkan kaki jenengan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sambil kita cekkan yang benar. Nah, berikutnya juga sudah dibahas bahwa ada kewajiban membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca surat, dan itu hanya di rakaat pertama. Sebelum membaca Al-Fatihah, maka sebagaimana perintah Al-Quran dalam surat An-Nahl, ya fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu membaca ayat Al-Quran, maka berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setan yang terkutuk. Jadi pesan ini jelas bahwa setiap membaca Al-Quran, termasuk membaca ayat atau surat, khususnya di dalam sholat surat Al-Fatihah, itu para ulama sepakat bahwa kita tetap wajib membaca ta'awuz. Itu dalil umum. Kemudian nanti dalam hadis juga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh Rasulullah SAW. Meskipun contoh dari Rasulullah SAW itu bervariasi. Ada yang menggunakan lafadz a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Tapi sesuai dengan putusan tarjih, maka minimal dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu sudah cukup ya. Itu kemarin sudah kita bahas. Ini tadi kalau terkait bacaan wajah tu wajhiyah yang lengkap, niki. Nah, ini yang tadi ya. Kalau mau agak yang lengkap dan benar, tadi teksnya ada yang kurang itu di sini. Nah, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Kalau tadi itu teksnya yang di sini ngapunten. Nah, di sini ya. Ini kurang. Wasrif anni sayyi'aha illa anta, kurang. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Di situ kurangnya. Makanya kadang-kadang perlu sambil dicek lagi. Baik, termasuk di antara kesimpulan yang dibuat kemarin bahwa bacaan-bacaan di dalam sholat itu juga tidak hanya satu macam, gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus di bacaan
Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Kalau di sini itu cukup dengan singkat saja, summa qara'il Fatihah wa qul ba'daha amin. Kan itu nggih. Setelah ta'awudz tadi itu, setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca surat Al-Fatihah sampai amin. Secara umum perintah ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Gitu ya. Saya kira selesai ini semua. Cuma persoalannya adalah bagaimana bacaan surat Al-Fatihah kalau itu ada pada sholat berjamaah, khususnya bagi makmum. Nah, imam maca makmum ya nopo, bagaimana makmumnya? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini itu ada pembahasan khusus namanya al-qiraah khalfal imam, membaca bacaan tertentu di belakang imam. Beberapa kitab fikih, sebelum saya masuk kepada putusan tarjih, ya, kalau putusan tarjih di HPT cukup seperti itu penjelasannya. Ya nopo nek pas makmum, nah gitu. Kalau di putusan tarjih tadi itu hanya seperti itu saja. Hanya begini saja tadi. Mana tadi ya? Hanya begini saja. Nah, summa qra' al-Fatihah. Mboten enten penjelasan lebih rinci. Bagaimana kalau dilakukan oleh makmum di belakang imam? Mengapa ini menjadi persoalan? Karena ada beberapa hadis, beberapa riwayat, beberapa petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dipahami bermacam-macam. Saya ambil contoh ya dalam kitab niki, kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq, al-qiraah khalfal imam, membaca di belakang imam. Sebelum saya masuk ke bagaimana putusan tarjih, al-aslu, hukum asal, anna sholata la tasihhu illa bi qiraati suratil Fatihah. Salat itu tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya kira kula panjenengan kita semua sudah paham di sini ya. Salat itu tidak sah kalau tidak ada bacaan surat Al-Fatihah. Termasuk salat mayit, salat jenazah, rakaat pertama atau takbir yang pertama ada baca surat Al-Fatihah, gitu ya. Semua sholat itu harus membaca surat Al-Fatihah. Fi kulli raka'atin min raka'atil fardhi wan nafli. Dan itu pada setiap rakaat, baik sholat fardu maupun sholat naflu, sholat nafilah, sholat sunnah. Kama taqaddama fi faraidis sholat. Dalam bab fardu sholat itu sudah dijelaskan. Nah, kalau menurut Sayyid Sabiq dalam kitab ini,
illa annal ma'muma tasqutu anhu al-qira'ah wa yajibu alaihi al-istima' wal insati fi sholatil jahriyah. Nah, gitu. Kecuali, nah ini kecuali nih di sini di kitab ini, kecuali kewajiban itu gugur bagi makmum kalau sholatnya sholat jahar, imam baca keras, makmum gugur kewajibannya membaca Al-Fatihah. Menurut niki koma si angge dereng titik nggih. Menurut Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Mengapa? Karena wajib bagi makmum itu al-istima' wal insati fi sholatil jahriyah. Wajib bagi makmum itu mendengar dan diam dalam sholat yang imamnya membaca sholat dengan keras, membaca bacaan dengan keras. Loh, dalilnya apa? Pertama, dalilnya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalau kita mau lihat ayatnya sekalian ya boleh. Nah, kita lihat di dalam surat, dengan bisa lihat surat Al-A'raf ayat terakhir ayat 204. Kula patosaken sing enten terjemahan unik. Surat Al-A'raf ayat 204. Jadi menurut Sayyid Sabiq, makmum niku mboten wajib maneh maca Al-Fatihah nek imam maca surat itu dengan jahar. Salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat Jumat, salat Idul Fitri, apa mana? Salat Idul Adha, apalagi yang baca keras, salat kusuf, gerhana, ya kan? Loh, dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan kepada kamu Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik oleh kalian. Wa ansitu, dan diamlah, insot, diam ya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Niku sing pertama. Loh, niku lah umum. Salat boten salat niku boten disebut. Ya, itu dalil umum. Apakah ada yang lain? Nah, enten sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis Sahih Muslim. Saya tidak perlu lihat apa namanya dalam teks lengkapnya ya, langsung di sini saja. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, idza kabbarul imamu. Nah, kalau kedek nih. Idza kabbarul imamu, apabila imam pun takbir, fakabbiru, kalian semua makmum takbirlah. Wa idza qara'a, apabila imam membaca, maksudnya membaca bacaan dengan jahar, misalnya surat Al-Fatihah, surat yang lain setelah Al-Fatihah, fa'ansitu, maka diamlah kalian.
Kalau surat Al-A'raf 204 itu umum kangge salat mboten salat. Dalil niki khusus pun jelas tentang salat pun dikongkon meneng tok. Ini di sini. Loh, jarene membaca Al-Fatihah iku wajib. Nek mboten maca mboten sah. Enten hadis liyane. Napa niku mangkana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Siapa saja yang sholatnya ada imamnya berarti berjamaah, fa qiraatul imami lahu qiraatun, maka bacaan imam itu ya bacaannya makmum. Jadi kalau imam sudah membaca maka makmum wis oleh, ngoten, wis katut. Dari sinilah maka inna qiraatal imami lahu qiraatun fis sholatil jahriyah, kalau bacaannya keras. Adapun kalau sholat sirri fal qiraah fiha alal makmum, maka makmum tetap wajib membaca. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Kalau di Muhammadiyah bagaimana? Itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di HPT yang panjenengan asta niku mboten enten. Maka saya tadi membuka di website ya. Ini di Suara Muhammadiyah, bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Rupanya ada hadis lain ya, yang nanti menjadi dasar untuk menentukan kesimpulan yang berbeda. Dan pendapat ulama yang kedua juga seperti ini. Jadi wau sing pertama wau pendapat sebagian ulama. Dalilnya sebagiannya sama. Misal dari sahabat Ubadah bin Somit, Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Selesai nggih? Mboten sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Jelas niku umum, mbuh makmum, mbuh imam, mbuh salat jahriyah maupun sirriyah, termasuk salat sendiri. Pokoke Fatihah wajib dibaca. Tadi juga sudah begitu. Juga di sini disebutkan juga wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Termasuk di sini juga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tadi juga sudah dibahas ini. Tapi ya ada hadis lain, hadis Ubadah, memang hadis yang menjelaskan jadi tentang kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Dan Al-Quran secara umum melarang kalau ada
sudah dibacakan surat Al-Fatihah kok ikut-ikut baca yang lain. Begitu tadi itu. Cuma kalau tadi disimpulkan akhirnya makmum nek ngono meneng mawon. Lah terus ya napa kewajibane? Lah kan bacaane makmum, bacaane imam, bacaane makmum pun beres, pun katut, selesai. Yang sholat jahri ya. Tapi rupanya ada hadis lain yang ini dipakai oleh mazhab yang berbeda. Kalau tadi selain Said Sabiq, mazhab Hanafi secara umum nggih ngoten niku. Tapi nek mazhab Syafi'i, nek kanca-kanca NU ya napa biasane? Surat Al-Fatihah makmum maca napa mboten? Maca. Nggih. Sing kanca NU biasane lho. Mosok mboten semerap. Biasane nggih kecemut-kecemut. Napa kecemut-kecemut ya? Nggih biasane nggih krungu titik-titik. Kapan diwaca biasanya? Setelah amin ya. Setelah waladhdallin amin padha royokan maca biasane nggih. Meskipun pelan tapi tanggane krungu, ya kan? Nah, itu mazhab Syafi'i. Berarti mazhab Syafi'i mengambil pendapat yang kedua. Tetap maca. Tetap maca. Imam tetap makmum tetap maca. Kapan? Rupanya kalau dalam mazhab Syafi'i, mboten nenten kapan itu di sini nggak ada, belum ada hadis yang menyebut kapan makmum maca. Ya, dalam mazhab Syafi'i juga berbeda-beda. Ada yang menyarankan supaya imam niku mboten langsung maca surat liyane. Dikei kesempatan makmum niku maca. Mari waladhdallin amin, imame meneng dulu beberapa saat, makmume cepet-cepetan maca Al-Fatihah gitu nggih. Baru jadi kan kalau perhatikan begitu nanti nggih. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Atau kalaupun imamnya langsung membaca surat lain di luar Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah nggih tetap maca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pokoke syarat. Ngoten ya. Ojo-ojo jenengan nggih ngoten kan? Nggih. Nggih kan? Itulah pendapat yang kedua. Mazhab Syafi'i berpendapat tetap dibaca. Pola dina apa mboten sah salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Sing pendapat pertama ngomong la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab niku kalah ambek perintah Al-Qur'an. Perintah Al-Qur'an meneng kok. Niku kanggo sing pas sirri. Nek pas jahri, pas jahar ya dukuran Al-Qur'an. Ngoten pendapat sing pertama wau. Berarti tetap gak maca. Tapi ada hadis lain. Riwayat Ahmad. Ya. An Abdullah ibni Abi Qatadah. An Abi anna Rasulullah SAW qala. Rasulullah SAW pernah bersabda, taqra'una khalfi, sampeyan nang mburiku kok tetep maca ae. Bener? Qalu na'am. Sahabat-sahabat jawab nggih. Jenengan maca nggih, makmum nggih tetep maca. Qala fala taf'alu. Kata Nabi SAW, fala taf'alu. Ojo maca. Ojo maca. Aku maca sampean ojo maca. Cuma enten burine illa bi ummil kitab, kecuali Al-Fatihah. Loh enten kecuali ini. Ojo maca. Saya baca, kamu jangan baca, royoan macane. Kecuali Al-Fatihah. Maka pendapat yang kedua inilah yang diambil. Ya,
dalam penjelasan soal jawab di tanya jawab di Muhammadiyah. Dalam riwayat yang lain mirip dengan itu. Mirip dengan itu niki. Riwayat Anas, Rasulullah SAW sholat bi ashabihi bersama para sahabat. Falamma qada sholatahu, maka tatkala beliau menyelesaikan sholatnya, aqbala alaihim biwajhihi, Rasulullah menghadap ke para sahabat. Faqala, Rasulullah SAW tanya, atakrauna fi sholatikum khalfal imami wal imamu yaqra, apakah kalian di belakang imam tadi itu ikut moco pas imam moco gitu ya? Fasakatu, sahabat mboten enten sing wani, meneng kabeh ditakoni ngoten. Wah iki diinterogasi. Qala salasa marrat, akhirnya Rasulullah SAW menanyakan ulang sampai 3 kali. Sampean pas aku moco sampean melok moco. Pertama takoni ngoten kan sing wani. Wah iki kaya masalah iki. Enggak ada yang jawab, Nabi mengulang pertanyaan sama. Yang kedua tetap ada yang jawab. Sampai yang ketiga. Ketika sudah yang ketiga, faqala qailun au qailuna inna lana la naf'al. Nggih, kami membaca. Qala, Rasulullah SAW berkata, fala taf'alu, jangan begitu, ojo dilakoni, jangan ikut moco nek pas imam moco, berarti meneng. Wal yaqra ahadukum bi fatihatil kitab fi nafsih. Tapi kalau membaca Al-Fatihah, Rasulullah SAW ngerti. Wong encene beliau sendiri sing ngandani kok mboten sah salat nek mboten maca Al-Fatihah iki. Maka kata Nabi SAW, hendaklah kalian membaca Al-Fatihah fi nafsihi, pada dirinya sendiri, ojo sampai krungu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari sini putusan tarjih memberi tuntunan, hendaklah kamu memperhatikan dengan tenang bacaan imam. Apabila keras bacaannya, jangan kamu membaca selain surat Al-Fatihah. Mocone nggih kudu gak krungu tanggane, gitu nggih, gaya awake dhewe. Nek krungu tanggane, siji krungu tanggane, sing iki krungu tanggane berarti rame. Ya, gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, kapan? Mocone kapan? Maka sebaiknya pada saat imam membaca surat Al-Fatihah bareng siji. Pertama nih bareng mawon, tapi imam baca keras, kene moco nang jero ati. Ya itu. Atau di celah-celah imam membaca ayat dari surat Al-Fatihah itu. Ya, bareng. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya niki si enten. Pendapat sing pertama gak usah maca. Sebabnya apa? Bacaane imam, bacaane makmum. Pendapat kedua, maca Nabi tetap ngolehi kok, asal maca dalam hati, asal baca dengan sirri, asal membaca untuk dirinya sendiri. Apakah betul-betul wajib
sehingga kalau ditinggalkan gak sah sholat niku di rakaat itu. Nah, pertanyaan berikutnya akan muncul begitu. Lho napa niki perlu dibahas? Sakniki ngeten. Nek makmume masbuk, yo ya napa? Nek makmume kari ya napa? Misal imam pun maca surat Al-Fatihah. Nggih tetep kan si enten kesempatan maca surat Al-Fatihah. Oke. Saniki ngeten, nek imam pun takbir ke ruku, Allahu Akbar sampai nututi ruku, uman maca wong pun ruku. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sementara, nah ini saya kumpulkan lagi dari hadisnya, selain ini tadi ya, yang ini saya tadi sudah kumpulkan. Nah, ini tadi sudah, ya, ini tadi sudah sama. Nah, ini tadi juga sudah. Nah, enten hadis niki, man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakaha qabla ayyuqimal imamu sulbahu. Hadisnya sahih. Napa niki artine? Man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakaha. Sinten sing masbuk ya nemoni imam pas ruku dalam sholat, faqad adrakaha, berarti wong niku menangi satu rakaat asal qabla ayyuqimal imamu sulbahu, sadurunge imam ngadeg teko posisi ruku, sebelum i'tidal. Jenengan nek kari mbaleni utawa nambaine niku nek pas imam posisi ya napa? Nek seuman ruku nggih uman, berarti jenengan ngoten napa mboten? Karena tergantung pendapat yang pertama tadi itu. Ngoten lho. Nek imam pas ruku, jenengan baru takbir melok ruku, jenengan nambah apa rakaate katut niku? Napa? Nambah, terus nambah. Napa kok nambah? Karena kauman Al-Fatihah. Nggih. Nggih niku wau, karena kauman Al-Fatihah. Enten sing gak nambah. Nek gak nambah niku dalile jelas, man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakaha. Sinten sing nututi pas ruku imam, ketika imam sholat pas ruku, faqad adrakaha, berarti nututi sak rakaat. Pokoknya sebelum imam i'tidal, sebelum ngadeg i'tidal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah ini berpengaruh, ada hubungannya dengan dua pendapat tadi itu. Tadi itu hanya dua pendapat, sebenarnya tambah satu pendapat. Sing meneng asli meneng. Karena asli meneng, boten mocok blas, ya. Maka kalau imam pas ruku, ya tetap gak oleh nih wau. Ya berarti nambah siji, ngomong kak muni. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kan enten niki, mangkana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraatun. Sinten sing duwe imam berarti jamaah, maka bacaan imam adalah bacaan
makmum. Dari sini maka sebenarnya perbedaan dua pendapat yang pertama tadi itu tidak berpengaruh terlalu besar, karena enten hadis yang ini dan enten hadis yang ini, apalagi yang ini pokoknya ketemu rukuk oleh sarokaan, ini kan ketemu rukuk oleh sarokaan. Kita juga tahu suatu saat ketika Nabi SAW sedang rukuk, enten sahabat-sahabat melayu teko mburi niku. Nah, ini hadisnya beda lagi ya, tapi sesuai dengan hadis ini. Teko mburi niku langsung takbir rukuk ambek melaku. Nah, terus nggih wonten hadisnya. Nah, tadi belum sempat saya gabungkan di sini. Maka kata Rasulullah SAW, jangan diulangi lagi. Tapi sah nih, sahnya apa? Oleh sak rakaat. Bareng imam polane kuatir, imam wis rukuk, lan imame pun tidak baleni nambah. Berhubung Nabi SAW pas rukuk, teko ngarep, teko lawang niku Allahu Akbar, rukuk langsung ambek mlaku ngoten. Nah gitu, supaya umat rakaatnya bersama imam. Kata Rasulullah SAW, jangan diulangi ya. Wajib kalian itu masuk dengan tenang. Nek imam takbir sampean takbir, nek imam rukuk sampean rukuk, dan seterusnya. Nek sampean kurang ya sampean tambah, ngoten mawon. Nah begitu. Tapi sahabat waktu itu tidak disuruh baleni. Kenapa? Karena pertama dereng semerap, yang kedua sesuai dengan ini. Encene umat rukuke imam. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari situ maka pertama, bagaimanakah ini kalau sholat jahriyah nih, sholat sirri selesai, bagaimana kesimpulannya? Pertama, kalau imam baca dengan keras sesuai dengan putusan tarjih, makmum moco tapi nang adine dhewe, ya selesai. Nek saged mulai teko awal nggih mocone nggih bareng-bareng imam mawon ya, tapi mboten sampai metu swara nih gitu ya. Kalau nututi pas mari Al-Fatihah nggih tetep maca, tapi nggih sami macane nggih pelan gitu nggih. Lah nek boten uman ya nopo, nah gitu misalnya. Kalau boten uman maka berlaku hukum qiraatul imam qiraatul makmum. Lah kula rukuk wau ya nopo? Karena ada man adraka raka'atan minas sholati faqad adrakaha qabla ayyuqimal imamu sulbahu, maka pun kuatir. Ya, pun khawatir. Karena apa? Karena dengan hadis ini qiraahnya imam tetap menjadi qiraahnya makmum. Maaf, makmum pun katut bacaane imam. Selesai, enak. Dengan hadis ini juga umpama wahau lali maca tetap bacaannya imam, bacaannya makmum pun. Jadi kan enten kalih, enten sing meneng, enten sing tetep maca Al-Fatihah dhewe. Maka sebenarnya dengan batasan yang di sini niki hadis niki nyapu dua pendapat tadi. Man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakaha
maka sing boten maca blas maupun sing maca meneng tapi gak uman waktu macane, soalnya ketemune pas ruku tetep oleh sak rakaat. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Itulah pendapat. Dan kenyataannya kan maaf, ngapunten. Konco-konco NU bermazhab Syafi'i wajib membaca di belakang imam. Tapi nek umane pas ruku ya tetep uman sak rakaat. Ngoten niku saleh niku wae. Jadi sakjane dua pendapat itu sik kena. Gak maca wong tetep uman rakaate imam uman sak rakaat. Jadi akhirnya perbedaan dua pendapat tadi itu tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan satu rakaat secara langsung. Menurut saya itu afdoliyah saja. Satu berpendapat afdolnya adalah membaca, karena bacaan imamnya itu menjadi bacaan makmum, tapi oleh Nabi SAW tetap diolehno maca dengan sirri. Boleh man adraka rakaatan. Jadi hadis yang terakhir ini itu sebenarnya menjadi solusi, baik pendapat sing pancet meneng maupun pendapat sing maca dengan sirri itu selamat mergo niki hadis niki, man adraka rakaatan minas sholati faqad adrakaha qabla ayyuqimal imamu sulbahu. Sinten sing uman satu rukuk bersama imam pas rukuk berarti uman sak rakaat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di himpunan putusan tarjih yang kita baca tidak dibahas ini secara rinci, tapi nanti dibahas di dalam tanya jawab tarjih gitu ya. Khususnya juga ada pembahasannya di tarjih jilid 3. Jilid 1 sing jenengan asta niku boten wonten mriku. Inilah tentang bacaan makmum, khususnya membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Kalau menurut putusan tarjih maca nang jero ati, kapan bareng macane imam. Tapi diparingi alternatif atau pokoknya sela-sela imam maca. Nek muni bareng macane imam, umane pas imam pun iya kana budu kan mboten saged. Gak bareng. Atau di sela-sela imam membaca ayat Al-Fatihah. Mboten apa-apa. Ya. Atau umane karena masbuk pas imam maca surat liyane di situ. Atau alternatif asal imam posisi ruku jenengan lagi teko sik tetep uman mergo bacaan imam bacaan akhirnya kan mboten maca. Ya kan? Akhirnya kan mboten maca. Nah, disitulah penting untuk melihat hadis niku rada lengkap. Nek wau mboten dibahas tutuk mriki, sampai hadis yang ini ya koyoke ya apa iki? Nek gak uman maca surat Al-Fatihah ya kudu baleni. Ya ngoten. Nek lali maca surat Al-Fatihah ya nambah. Kan ngoten. Tapi karena ada ini, selesai persoalannya. Pokoknya umat ruku. Lho kok saged bacaane imam, bacaannya makmum. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ngapunten mugi jelas ya, mudah-mudahan jelas karena ketika saya menyampaikan perbedaan pendapat
di kalangan para ulama. Terus jenengan niku ngapunten, pas memperhatikan lebih cepat itu satu kesimpulan berikutnya niku kurang niku juga nanti kimang akhirnya ya apa niku menjadi kurang jelas. Beda nek kula damel pendekatan pokoknya ngeten carane. Gitu nggih. Nek pokoknya ngeten carane jenengan betul ada alternatif. Pokoknya ngono. Cuma nanti kalau sudah ketemu orang lain kok nanti bingung. Jarene wingi ngono. Ketemu wong liya kok beda gitu ya. Saya sengaja menampilkan pendapat yang berbeda dan memberikan kesimpulan ini sesuai dengan putusan tarjih jenengan maca nang jero ati ya umpama gak uman maca asal uman sak rukuk uman pun selesai ngoten intine gitu. Dadi jenengan maca nang jero ati ya umpama boten uman mergo masbuk niku napa kari pas imam rukuk jenengan uman rukuk boten masalah uman sakro sebab apa bacaannya imam dan hadis ini menjadi penjelas untuk persoalan sebelumnya. Saya kira demikian. Punten ingkang kathah. Nanti kita cari pembahasan lain yang juga seperti ini menimbulkan beberapa pendapat dan pandangan seperti ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum